Kami berangkat dari Konya, Turki pukul 11 malam pakai bis umum menuju kota Izmir, Turki. Salah satu kota para filsuf Yunani Barat dulunya. Perjalanan sekitar 6 jaman. Sengaja ambil malam agar kami bisa hemat hotel 1 malam karena kami tidur di bis selama perjalanan. Kami sampai Izmir subuh. Kondisi hujan ringan. Di sini tidak sedingin Gureme ya. Di sini kami bingung transportasinya karena kami mau menghindari taksi karena khawatir kena scam lagi sama driver yang menipu kami ketika kami mendapat penipuan di Istanbul, Turki. Tetapi kami kesulitan. Ditambah bawa barang banyak, akhirnya kami pakai taksi lagi dan pastikan argonya aman dan buka Google Map untuk memonitor taksi yang nakal. Di Izmir bisa pakai transportasi umum, tapi harus buat kartu Izmir Card-nya terlebih dahulu. Kartu ini bisa didapatkan di beberapa tempat berupa stand yang menyediakan, tapi kami tidak beli karena kami hanya 1 malam di sana. Oh iya, seperti biasa, biayanya sama semua. Sampailah kami di hotel. Kami mau makan terlebih dahulu. Karena susah nyari makanan yang cocok di lidah kami, akhirnya kami membeli Indomie saja dan rebusan telur. Oh iya, hotel ini seharga 500 ribuan semalam tanpa breakfast. Hotelnya seperti biasa, tidak ada yang berbeda. Karena hari ini sangat melelahkan. Bayangkan saja, bisa ke 3 kota dalam 1 hari. Capeknya seperti apa, ya kan? Capek banget coy. Akhirnya sore itu kami tertidur hingga malam. Saking capeknya. Malamnya kami keluar melihat sekeliling kota Izmir sambil mencari makan karena kebetulan malam itu adalah malam Natal. Kirain di Izmir ini euforia Natalnya luar biasa karena emang banyak orang Nasrani atau Kristen di sini. Karena sudah muak dengan makanan Turki, akhirnya kami pilih makanan fast food. Dia pro Israel sih, tapi apa boleh buat? Kepepet soalnya, darurat lah. Hanya ini yang paling aman di Turki, di lidah kami tentunya. Sudah muak dengan makanan Turki sebenarnya. Tapi ingat, jangan ditiru ya. Tetap kita melakukan boykot terhadap produk-produk yang pro dengan Israel, tetapi boykotlah semampunya dan usahakan bertambah boykot kalian. Ini hari ke-7 kami di Turki. Saat ini kami berada di Izmir, salah satu kota yang dulunya banyak filsuf yang beraktivitas di daerah ini karena memang bersebelahan dengan Yunani. Sehingga masyarakatnya sepertinya banyak yang beragama Kristen atau Nasrani di sini. Kami menginap di Palace Hotel atau ST945 Palace Hotel. Semalam 500 ribuan. Di Turki ini termasuk murah menurut saya. Walaupun di Indo jadi mahal karena sekelas hotel ini di Indonesia bisa di 200 hingga 300 ribuan. Hotel kami bukan di pinggir jalan, tapi aksesnya tergolong gampang. Karena sekitar sana terdapat banyak transportasi umum. Di sekitar hotel pun makanannya murah-murah banget. Selama perjalanan di Turki, baru di sinilah harga makanan paling murah dibanding dengan daerah yang lainnya. Tentu ini di Turki ya. Pagi ini kami mau cari makan terlebih dahulu. Istri tidak mau makan makanan Turki lagi. Maunya fast food yang aman di lidah orang Indonesia. Tapi pagi itu masih tutup. Akhirnya lagi dan lagi kami makan makanan Turki Lokatansi atau wartegnya Turki. Tapi kami tidak sempat mengambil gambar karena memang sudah lapar sekali sehingga kami tidak kepikiran buat nge-record video di sana. Setelah itu kami pergi ke situs kuno era Yunani. Namanya adalah Agora Smyrna. Tempat kuno yang terletak di Smyrna yang sekarang diganti menjadi Izmir, Turki. Awalnya dibangun oleh orang Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi. Agora ini hancur akibat gempa bumi pada tahun 178 Masehi. Kaisar Romawi Marcus Aurelius memerintahkan pembangunannya kembali. Penggalian dimulai pada tahun 1933. Pada tahun 2020, Agora Smyrna menjadi situs warisan dunia sementara sebagai bagian dari kota pelabuhan bersejarah Izmir. Terdapat banyak peninggalan Yunani kuno di Agora Smyrna tersebut. Di antaranya adalah Gerbang Fustina, Jalan Kuno, Stoa atau Serambi Utara atau yang disebut dengan Basilika, Stoa atau Serambi Barat, coretan, tiang-tiang Korintus, pemakaman Muslim era Ottoman. Nah, kemudian penemuan terbarunya adalah
palung air berusia 2000 tahun yang masih berfungsi, menyoroti kemajuan teknik pada masa itu. Berikutnya adalah grafiti pada dinding basilika, diyakini sebagai teka-teki silang pertama di dunia. Berikutnya adalah penggalian yang sedang berlangsung saat ini, difokuskan pada kuburan era Ottoman. Sebenarnya banyak situs kuno era Yunani dan Romawi di Izmir ini. Misalnya seperti Efesus, itu salah satunya, padahal masih banyak lagi. Tapi karena keterbatasan kami, sehingga kami ganti museum yang ada di Izmir saja. Padahal tadinya kami mau ke Efesus. Tapi karena berbagai macam halangan, kami memutuskan untuk di kota Izmir saja. Tidak jadi ke Efesus, karena Efesus itu butuh waktu 1 jam lebih kalau tidak salah. Yang penting ada unsur Yunaninya. Karena saya penasaran, lihat ada unsur Yunani dengan mata kepala saya sendiri. Pegang dan merasakan secara langsung peninggalan-peninggalan Yunani tersebut. Mungkin lain kali masih bisa, insya Allah kalau ada kesempatan. Sorenya kami langsung cus ke Istanbul kembali karena mau prepare balik ke Indonesia. Karena 3 hari lagi kami harus terbang pulang ke Indonesia. Sore ini kami langsung ke Istanbul lagi. Karena memang kami hanya 1 hari di kota Izmir tersebut. Tadinya kami mau pakai transportasi umum agar lebih murah menuju ke terminal. Tetapi karena banyak barang bawaan sehingga kami memutuskan untuk naik taksi lagi ke terminal Izmir. Kebetulan sekali drivernya orang baik dan jujur. Karena di Turki banyak sekali driver taksi yang jahat dan suka menipu kita sebagai turis asing. Drivernya orang Bulgaria, tapi sudah jadi orang Turki dan agamanya pun Islam. Dan hebatnya beliau membela Palestina selama perjalanan kami. Dia mengeluarkan sumpah serapah terhadap Zionis Yahudi Israel. Salut sih, dan empatinya sangat tinggi ke orang Palestina. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Big Shaitan. Netanyahu, Big Shaitan. Big Shaitan. Free Palestine. Keren banget, Masya Allah. Semoga bapaknya sehat terus. Sampailah kami di terminal Izmir. Seperti biasa, kami naik transportasi umum kembali. Nama busnya adalah Kamil Coach. Selama di Turki, kami selalu pakai bus ini. Durasi perjalanan kami sekitar 5 hingga 6 jaman. Jadi kami sampai di Istanbul sekitar jam 11 malam. Selama perjalanan kami disuguhkan dengan pemandangan yang hijau dan juga terdapat banyak kincir angin. Tentu kalau sudah malam ya hanya lampu-lampu aja yang kelihatan. Sampailah kami di Istanbul Otogar atau terminalnya Istanbul. Saat itu pukul 11 malam. Kami naik metro ke hotel. Hotel kami di Sultan Ahmed. Kami akan menginap 3 malam di sana. Hotelnya mahal menurutku. Sekitar 1 jutaan kalau tidak salah. Termasuk breakfast sih. Di Indo itu sudah sekelas Aston kayaknya ya. Sampailah kami di stasiun terdekat dengan hotel kami. Di Sultan Ahmed. Kami disuguhkan pemandangan Hagia Sophia dan Blue Mosque atau Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed. Di malam itu, bangunan masjid ditambah dengan lampu yang keren sehingga terlihat mewah banget. Keren, Masya Allah. Saatnya kami check-in untuk istirahat dari perjalanan panjang kami. Karena kami ke sana akhir tahun sehingga ornamen-ornamen Natal selalu ada di resepsionis hotel. Hotelnya lumayan sih kataku. Memang agak sempit, tapi nyaman sih. Interiornya seperti hotel-hotel di Indonesia. Hanya saja AC di sini berbeda dengan AC di Indonesia karena di sini ada mode panas dan mode dingin. Ya kali, Turki musim dingin, mode dingin doang. Beku kita. Hotel ini sangat dekat dengan Hagia Sophia, Blue Mosque, Basilica Sistine, dan wilayah bersejarah lainnya di sekitar Sultan Ahmed. Besok kita akan ke sana. Capek, Beb? Nanti kita istirahat ya.